Rasa sayang seorang kakek mungkin lebih besar dibanding orang tua, seperti kakek yang satu ini. Kala itu sang kakek tengah mengajak kedua cucunya bermain di sebuah ladang. Di umur setua ini, sang kakek harus merawat kedua cucunya yang masih kecil. Dari mulai menyiapkan keperluan sekolah, menyiapkan makanan, memandikan, menggantikan pakaian, pokoknya semua keperluan si cucu kakek yang ngurusin. Dulu, putra satu-satunya jatuh cinta dan menikah dengan seorang perempuan bernama Vanessa yang berasal dari Indonesia. Mereka tampak sangat bahagia. Hingga dikaruniai dua anak, yaitu Deokgo dan juga adiknya Deokhee. Namun saat sang ayah meninggal dunia, Vanessa mengambil semua uang asuransi kematian suaminya yang membuat kakek marah dan lalu mengusirnya. Mulai saat itu, sang kakek harus banting tulang kerja apapun. Pokoknya bisa membiayai dirinya dan juga cucu-cucu tercintanya. Ia gak mau jika cucunya harus tinggal dengan ibunya yang mengambil keuntungan dari kematian suaminya. Pagi itu saat sang kakek tengah menyiapkan bekal buat Deokhee untuk tur ke kebun stroberi yang akan diadakan oleh sekolahnya, mendadak ia mendapatkan panggilan kerja dengan gaji 2 kali lipat. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, kakek pun meminta Deokgo untuk menemani adiknya tur dan berjanji akan membelikan mainan baru untuknya. Di kebun stroberi, hati Deokgo merasa sangat sedih ketika melihat teman-teman adiknya. Sementara itu, sang kakek tengah banting tulang mencuci alat pemanggang yang begitu banyak. Dari gaji yang ia dapat, si kakek berniat membelikan mainan yang telah ia janjikan. Namun ternyata gaji 2 kali lipat itu yang kakek terima masih gak cukup untuk membelikan mainan yang membuat Deokgo marah dan nangis guling-guling. Melihat cucunya yang masih marah, sang kakek pun berjanji bahwa ia akan bekerja keras untuk membelikan cucunya mainan. Mendengar itu, rasa marah Deokgo pun seketika menghilang. Dan setelah itu, mendadak seorang dokter di desanya datang dan memberikan kabar yang cukup memilukan, di mana sang kakek telah mengidap kanker paru-paru yang cukup parah. Mendengar kabar barusan membuat sang kakek memikirkan bagaimana nasib cucu-cucunya nanti. Padahal ia sudah berjanji pada Deokgo untuk mengantarkannya di hari pertama ia masuk sekolah. Dan keesokan harinya, saat Deokgo bermain dengan teman-teman TK-nya, salah satu temannya yang kalah tak terima dan 야, 근데 그거 알아? 얘네 엄마 아빠 잡아먹고 돈 들고 튀었대. 진짜가? 어. dalam perjalanan pulang, Deokgo yang masih sedih mencoba menanyakan perihal gosip tentang ibunya. Ditambah lagi, akhir-akhir ini Deokgo merasa bahwa ibunya selalu muncul di pikirannya. Sang kakek tak dapat berkata apa-apa. Ia hanya bisa bertanya, "Apakah kamu merindukan ibumu?" Sementara cucunya yang paling kecil juga merasakan hal yang sama, di mana ia mulai iri melihat teman-temannya yang memiliki seorang ibu. Con la vara.
Di sekolah, teman Deogo yang kemarin berantem dengannya sengaja memfitnah Deogo dan mengatakan bahwa Deogo telah mencuri mainannya, yang membuat sang kepala sekolah langsung memarahinya. Tak lama sang kakek pun yang mengetahui hal itu juga ikutan marah dan menghukum Deogo. Malam harinya, kakek yang merasa bersalah diam-diam mengoleskan obat pada luka cucunya. Dan keesokan harinya, teman-teman Deogo juga merasa bersalah dan berusaha meminta maaf lalu menyerahkan mainannya. Bahkan ia juga rela dipukul asalkan Deogo mau memaafkannya. Namun alih-alih memukulnya, Deogo malah menjahilinya yang membuat hubungan mereka menjadi kembali membaik. Semakin hari, penyakit kakek semakin memburuk. Malam itu, ia dibuat panik saat melihat cucunya yang paling kecil menyemili triplek dinding yang ada di kamarnya. Sementara sang kakak hanya sibuk memainkan game pinjaman temannya tadi yang membuat sang kakek menjadi emosi. Dan paginya saat Deogo diminta menjaga adiknya, mendadak semua temannya datang dan langsung mengajaknya bermain. Alhasil ia pun meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Hingga saat kakek pulang tiba-tiba saja dengan cepat kakek membawa cucunya ke rumah sakit. Akibat terlalu sering nyemilin triplek menyebabkan sang cucu keracunan. Beruntung dokter segera menanganinya. Di sana dokter juga memberitahu bahwa cucunya mengalami keterlambatan pertumbuhan dan membutuhkan sosok seorang ibu untuk membantunya. Mendengar kenyataan itu membuat sang kakek semakin frustasi dan menyalahkan Deogo atas kejadian yang menimpa adiknya. Namun lagi-lagi sang kakek tertampar dengan kata-kata cucunya yang mengatakan ini semua salah kakek karena kakek telah mengusir ibuku. Deogo yang masih marah memutuskan untuk kabur dari rumah hingga membuat sang kakek khawatir. Di tengah derasnya hujan, sang kakek dan juga tetangga lainnya mencoba mencari Deogo. Hingga akhirnya mereka menemukan Deogo di kantor polisi terdekat. Di sana sang kakek meminta maaf pada sang cucu dan berjanji bahwa ia akan segera membawa ibunya pulang. Di rumah, sang kakek membuka kembali ruangan yang biasanya dipakai oleh menantu dan juga cucu-cucunya. Ia mengingat kebersamaannya bersama sang menantu. Dan esok harinya kakek mencari informasi tentang menantunya pada salah satu teman terdekatnya. Sambil memberikan sebuah surat, si teman memberitahu kakek bahwa saat ini Vanessa menantunya tengah berada di Indonesia. Setelah mengetahui biaya ke Indonesia yang begitu mahal, sang kakek pun pergi ke asuransi jiwa untuk meminta uang asuransi kematiannya di depan. Meskipun hal itu sangat tidak memungkinkan, namun sang kakek tetap mencobanya, berharap mereka mau mengerti dengan keadaannya. Namun alih-alih menolong, pihak asuransi malah menganggap kakek gila dan langsung mengusirnya.
Setelah ditolak oleh pihak asuransi jiwa, dengan terpaksa sang kakek meminjam sejumlah uang pada dokter dengan jaminan uang asuransi jiwanya yang akan diberikan pada si dokter. Tak hanya itu saja, sang kakek juga meminta tolong pada sang dokter untuk mencarikan orang tua asuh sementara demi merawat kedua cucunya saat ia tak berada di Korea. Kakek juga meminta pada dokter dan juga tetangganya untuk merahasiakan kepergiannya ke Indonesia. Si kakek khawatir cucunya akan kecewa jika sang kakek tidak berhasil membawa ibunya pulang. Meskipun sudah dilarang oleh tetangganya, namun sang kakek bersikeras ingin mencari Vanessa. Keesokan harinya, saat sang kakek mau berangkat ke Indonesia, dengan sembunyi-sembunyi kakek memperhatikan cucunya yang terlihat senang saat orang tua asuhnya membelikan beberapa mainan. 할아버지, 저 골목 보이시죠? 저 골목 저 앞끝이네요. Dengan bermodalkan alamat yang tertulis di sebuah amplop, akhirnya kakek sampai di tempat tujuannya. Di sana, kakek langsung disambut oleh ibunya Vanessa dan juga anak kecil bernama Angela. Saat melihat foto yang tertempel di dinding, kakek makin bingung kenapa ada foto almarhum anaknya beserta Vanessa dan juga Angela. Meskipun dengan bahasa yang berbeda, mereka mencoba saling memahami. Ibu Vanessa memberikan sebuah buku tabungan dan mengucapkan banyak terima kasih karena sudah memberikan uang operasi transplantasi tulang sumsum kepada cucunya. Seketika itu juga sang kakek langsung paham jika uang yang diambil Vanessa untuk biaya operasi Angela. Saat kakek ingin bertemu langsung dengan Vanessa, sang ibu memberikan sebuah amplop surat dari Korea yang menunjukkan bahwa ternyata selama ini Vanessa berada di Korea. Dan kakek merasa sangat bersalah karena telah mengusir Vanessa yang dikira telah mencuri uang kematian putranya. Esok harinya, subuh-subuh kakek berencana kembali ke Korea. Namun saat hendak pergi, tiba-tiba Angela memberikan sebuah gambar yang ternyata Angela ini merupakan kakak dari Deokgo dan juga Deokhee. Mengetahui kenyataan itu, sang kakek semakin merasa bersalah pada Vanessa. Dan ternyata selama ini Vanessa telah bekerja di sebuah garmen di Korea. Ia berusaha sangat keras mengumpulkan uang asuransi kematian suaminya yang telah ia pakai untuk dikembalikan pada sang kakek. Satu-satunya semangatnya adalah ketiga anak tercintanya. Sementara itu, Deokgo dan juga Deokhee setiap harinya hanya merengek karena merindukan kehadiran kakeknya. Dan singkat cerita, kakek yang sudah tiba di Korea mendadak jatuh pingsan akibat penyakitnya yang semakin parah. Deokgo dan Deokhee yang mendengar itu pun kemudian bergegas menemui sang kakek. Sambil menangis ketakutan, Deokgo terus memanggil-manggil kakeknya. Beruntung dokter mengatakan bahwa kakek akan baik-baik saja. Di sana, Deokgo gak sengaja mendengar percakapan kakek dengan si dokter yang mengatakan bahwa ia akan menyesal jika ia tak sempat mengucapkan kata maaf pada menantunya. Namun karena tak mau kakek khawatir, ia pun berpura-pura tak mendengar dan menyuruh kakeknya untuk beristirahat.
Lalu saat Diogo menyelimuti sang kakek dengan jaketnya, ia tak sengaja menemukan alamat ibunya yang terjatuh dari jaket tersebut. Esok harinya, Diogo, cucu terkecilnya, memberikan permen pada kakeknya. Di umur sekecil itu, Deokhi bisa merasakan jika kakeknya sedang sakit parah. Gimana? Sementara Diogo memberanikan diri pergi ke kota untuk mencari alamat ibunya yang tertera di amplop surat. 여기 어디예요? Namun sayangnya ia tak menemukan ibunya karena 1 bulan yang lalu ibunya sudah pindah dari tempat itu. Tak berhenti di situ, Diogo pun terus mencari ibunya dengan bertanya pada orang-orang yang lalu lalang di depannya. Hingga saat ia mulai putus asa, ia teringat kata-kata kakeknya untuk meluapkan emosi yang ada di hatinya. Karena kalau tidak, emosi itu akan membusuk dan menjadi penyakit. Dan seketika itu juga, Diogo langsung ia terus meneriakkan keinginan kakeknya untuk menemui ibunya, berharap kakeknya bisa segera sembuh jika sang kakek bisa meminta maaf pada ibunya. Seorang perempuan yang ternyata teman kerja Vanessa tak sengaja melihat aksi Diogo dan segera memberitahu Vanessa jika anaknya telah mencarinya. Dan singkat cerita, setelah sembuh, sang kakek pun berniat menyenangkan mereka. Mulai dari memandikan mereka, membelikan sepatu baru, hingga peralatan sekolah untuk Diogo. Bahkan sang kakek mengajak mereka untuk makan di sebuah restoran mie. Namun tiba-tiba sang kakek batuk-batuk hingga mengeluarkan darah. Dengan terpaksa, kakek pun memberitahu kondisi kesehatannya dan meminta Diogo untuk kembali pada orang tua asuhnya. Mendengar kenyataan itu, Diogo pun marah karena ia tak mau berpisah dengan kakeknya. Di malam terakhirnya bersama cucu-cucu tercintanya, hati kakek merasa sangat sedih. Ia tak siap untuk meninggalkan kedua cucunya itu. Namun, menyerahkan cucunya pada orang tua asuh merupakan jalan terbaik. Ditambah lagi, ia tak mau jika cucunya harus melihat kakeknya meninggal, seperti saat ayah mereka meninggalkannya. Diogo yang masih marah masih berusaha memohon pada sang kakek agar ia dan juga adiknya bisa terus tinggal bersama sang kakek. Ia menagih janji kakeknya yang akan mengantarkannya di hari pertama ia masuk sekolah. Bahkan ia juga menyebutkan nama-nama keturunan dari klan mereka yang setiap harinya diajarkan oleh sang kakek. Namun dengan berat hati, kakek harus tetap menyerahkan kedua cucunya itu pada orang tua asuh mereka. 자, 가자. Di kesendiriannya, kakek yang terusik dengan suara anjing mencoba untuk keluar. Namun ternyata 아버지요. 2천만 원.
아버지요. 살면서 와 왔으면 큰 소리 안 부르고 그래 섰노. 어이. 고맙다. 이리 미안다. 다 늙어가고 왜 이리 자꾸 눈물이 나오. Deoko dan juga Deokhi yang mendengar ibunya sudah pulang, mereka juga bergegas pulang dengan perasaan yang sangat bahagia.